Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sebuah kitab yang mulia, dan Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ada banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa bergaul dengan Quran. Di antaranya hadis yang sangat populer bahwa nanti di akhirat kelak, ketika seorang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dalam riwayat lain orang yang menghafal Quran, itu akan didatangi oleh seorang pemuda yang sangat ganteng katanya. Lalu kemudian memakaikan mahkota. Lalu kemudian kedua orang tuanya diberikan pakaian, ya putranya tadi yang hafal, orang tuanya kemudian dikasih pakaian yang mewah di surga dan dikasih sama mahkota. Lalu kemudian pemuda yang orang yang diberikan permata mahkota itu bertanya, siapa Anda? Kenapa saya mendapatkan keutamaan sebegitu hebatnya? Pemuda itu menjawab, sayalah yang membuat engkau waktu di dunia malam waktu tidurnya terkurangi karena saya adalah yang waktu siangmu rasa kenyangmu terkurangi karena saya. Jadi dia selalu tidak sempat untuk makan karena itu. Tebakannya kira-kira siapa saya, mungkin gitu ya. Tapi tidak ada tebakan, langsung aja saya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran nanti di hari kiamat itu akan menjelma menjadi sosok-sosok malaikat. Sosok-sosok malaikat yang mengawal para pencinta Al-Quran, penghuni penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran sampai masuk ke pintu surga. Dan kita semua berharap mudah-mudahan termasuk kelompok yang senantiasa mencintai Al-Quran dan mendapatkan keutamaan itu. Bapak Ibu sekalian, setelah membaca Al-Quran pada pertemuan kemarin, sejatinya kemudian kita tingkatkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi bukan saja membaca tapi menghafal. Dan Rasulullah SAW itu bukan saja menghafal, tapi perilaku beliau itu mencerminkan Al-Quran. Jadi Rasulullah itu disebut dengan living Quran, Quran yang hidup. Dulu para sahabat kalau pengen tahu penjelasan ayat Al-Quran itu apa, lihat Rasulullah. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan ya di dalam Al-Quran ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudhafa wa taqullaha. Bagaimana cara Rasulullah itu menghindari riba? Bagaimana penjelasan ayat Al-Quran tentang riba? Lihat aja Rasulullah seperti itu. Jadi perilaku Rasulullah itu merupakan tafsir dari Al-Quran. Dan karena sekarang Rasulullah itu sudah wafat, tidak ada di tengah-tengah kita, maka mestinya yang bisa mengimplementasikan nilai Al-Quran itu siapa? Para ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, cuman kan ulama itu macam-macam ya.
Ulama itu macam-macam. Al-Ghazali itu bahkan mengatakan ulama itu ada dua, ada ulama baik, ada ulama buruk. Ini Al-Ghazali mengatakan ada ulama buruk. Jadi mana ulama yang bisa kita contoh? Ya tentu ulama-ulama yang bisa mencerminkan Al-Quran dalam kehidupannya. Masih banyak sekali di Indonesia. Nah, saya ingin membacakan satu ungkapan dari Abdullah bin Salam hafidhahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj An-Nabawi. Dia mengatakan demikian, wa yaqidu, seharusnya setiap kita ini bertekad, kita semua, bukan hanya saya, bukan hanya Ustadz Nur Hidayat, semuanya harus bertekad kepada Allah. Bertekad untuk apa? Ayyahfadhu al-Qur'an kullahu qabla mautihi. Setiap kita itu harus punya keinginan untuk menghafal Al-Quran secara keseluruhan sebelum meninggal. Udah ada tekad belum? Kalau belum, dari sekarang saya bertekad ingin menghafal Al-Quran secara keseluruhan sebelum saya wafat. Tekad aja dulu. Niat. Jangan sampai niat pun nggak punya. Nanti pas dilihat itu di alam mahsyar, dibuka itu hatinya kok nggak ada itu niat sama sekali. Nah, ada niatnya lumayan. Wah, ada tertulis itu. Kapan dia punya niatnya? Pengajian subuh hari Kamis tanggal 24 Ramadan. Wah, sudah tercatat itu. Wa yasta'inu 'ala dzalik. Tekadnya itu harus diperlihatkan. Kalau mau bersungguh-sungguh, ya kelihatan hafalannya. Walaupun misalnya satu hari hanya satu ayat, ada masalah. Karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Coba bayangkan, Al-Quran itu 500 halaman. Rata-rata itu 500 halaman. Semuanya berbahasa Arab. Anak-anak kecil itu di Palestina hafal. Itu kan kalau Al-Quran bukan mukjizat itu nggak mungkin. Gimana itu 500 halaman bisa dihafal? Dan tepat panjang pendeknya, ada yang 6 harokat, ada yang 2 harokat, ada yang 5 harokat, betul, luar biasa. Itu yang di RCTI itu ya, yang Hafidz Silik itu, masya Allah, Allah itu begitu memudahkan untuk dihafal. Cuma persoalannya kita nggak mau, tidak berusaha untuk menghafal. Banyak contoh-contoh usia-usia tua bisa menghafal Quran, banyak. Yang penting kita bertekad aja dulu ya. Ya Allah, saya bertekad untuk menghafal Al-Quran sebelum saya wafat. Gitu aja dulu, tekad aja dulu. Wa yasta'inu 'ala dzalik, dan serius kelihatan gitu. Wa yasta'inu, jadi berupaya berikhtiar itu misalnya ya kelihatan tadarus gitu ya. Nah, kemudian wa yubdilu kullal juhdi, sungguh-sungguh menghafalnya. Jadi ketika di rumah gitu, bapak kenaon itu wirid, lain wirid Quran gitu. Oh, nanti kamari kulhu aja, san apal-apal itu gitu. Ya maklum, nggak apa-apa. Iya gue itu geus asa mingguna nya can poho, can apal we poho we. Ada 5 ayat. Ayat 1 hafal, pindah ke ayat 2, ayat 2 hafal, ayat 1 poho. Tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha, berikhtiar. Nah, ini pentingnya kita punya niat menghafal Quran sebelum wafat. Ini pentingnya. Fa innahu in mata duna ghayatihi wa qad badal. Seandainya dia wafat dan dia tidak menghafal Al-Quran secara keseluruhan, tapi dia sudah punya niat dan dia sudah berikhtiar untuk menghafal. Udah ini tekadnya sekarang ini udah setahun nanti Ramadan ketemu lagi misalnya dengan saya tanya,
Saya tanya, Bapak sudah menghafal berapa? Ini konflik, terjadi konflik perkucingan. Jadi kalaupun dia wafat, Bapak Ibu sekalian, dan dia belum sempat untuk menghafal Al-Quran, tapi sudah kelihatan niat dan kesungguhannya, maka ketika dia wafat, kemudian Allah bangkitkan dari alam mahsyar, maka Allah akan perlakukan dia seperti orang yang menghafal Al-Quran. Subhanallah ya. Itu dahsyatnya niat itu. Niat pokoknya mama Bapak mah ti ayeuna bade niat ngapalkeun Al-Qur'an 30 juz, makanya Bapak bisa gitu niat. Niat mah tidak tahu udah mahal ieu niat mah. Ibu ya, si Bapak mah kamari ge cenah baca atin ujungna al-asri. Maca al-kafirun tuh beres-beres. Moal ini mah. Jadi penting niat. Nah, nanti orang yang seperti itu ketika dibangkitkan oleh Allah dalam mahsyar, kata Allah, "Iqra al-Qur'an warqi." Bacalah Al-Qur'an, naiklah ke tahapan surga. Jadi nanti mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita di surga tergantung berapa banyak hafalan Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafal. Aduh, mangkaning trikul dan dua alam. Lumayan di surga ya teh, di surga. Daripada lantai premium tapi di neraka. Mendingan di emperan tapi masih di surga. Jadi ketika kita Iqra warqi, bacalah Quran, kemudian naik tingkatan. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Jadi semakin banyak hafalan kita, ya, maka tingkatannya semakin bagus. Jadi orang yang tadi punya niat, kita punya niat itu Iqra warqi. Ya, jadi ada pertanyaan, ada fasilitas itu gitu. Baca, naiklah surgamu gitu. Tingkatan-tingkatan. Jadi surga itu memang Bapak Ibu sekalian digambarkan itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dalam riwayat yang sering kita dengar 7 tingkat, tapi 7 itu sebenarnya hanya menunjukkan angka saja, angka banyak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada maqamul anbiya, itu para nabi, nanti makamnya para rasul, nabi dan rasul, makamnya para sahabat, syuhada, terus kita di mana makamnya. Nah, makom kita itu tergantung dengan berapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang di dalam dirinya fi jawfi syai'un min al-Qur'an, kalau dalam dirinya tidak ada Al-Quran sama sekali, bahwa dia itu seperti kuburan gitu. Terus dilihat itu, dibuka itu nanti di alam mahsyar, dibuka pikirannya, otak kita dibuka, kelihatannya itu angka 50.000, 100.000, 20.000 gitu. Ah, iya mah duit wungkul ayo pikiran duit aja kita ya jalan aja. Dibongkar tuh, alah iya mau sepak bola mukul ya. Aduh, terus berarti obsesinya sepak bola ya. Begitu. Begitu dibongkar, alhamdulillah di situ ada Al-Qur'annya. Di situ ada hafalan Qur'annya. Di situ ada bekas-bekas Al-Qur'annya. Masya Allah. Maka kemudian orang seperti itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok dan dapat fasilitas pertanyaan tadi. Baca Quran, setelah itu berapa maksimalnya Anda hafal Quran, itulah posisi Anda di surga nanti. Maka tidak heran kenapa sekarang setiap orang tua itu mendambakan anaknya itu menghafal Al-Quran, ya, karena mungkin merasa kalau udah orang tua sulit jadi anaknya. Padahal sebenarnya kita juga sebagai orang tua masih memungkinkan untuk menghafal Quran. Nah, jadi yang penting niat itu lah tuh.
Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil harb. Sesungguhnya seseorang yang di dalam jawabnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya tidak ada Al-Quran, seperti rumah sunyi, seperti kuburan, gak ada Quran sama sekali. Dibongkar pikirannya, gak ada Qurannya. Lah ini hidupnya berapa tahun ini orang? 70 tahun. Masa apa yang dia pikirkan sehingga di dalam pikirannya, di dalam hatinya nggak ada Quran sama sekali? Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita tadarus membaca Quran secara begitu buka, di situ ada Qurannya. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, Ibu sekalian, oleh karena itu ada 3 langkah ya yang sebaiknya dilakukan kalau kita mau mencoba menghafal Quran. Pertama, dia bertekad dan berniat untuk menghafal Quran sebelum wafatnya. Kapan waktu yang paling tepat untuk menghafal Quran? Para ulama menjelaskan waktu yang paling pas untuk menghafal itu adalah setelah subuh atau malam, sepertiga malam sampai subuh. Karena otak kita kan sudah istirahat ya, tidur, jadi masih fresh. Sehingga di situ memungkinkan untuk menghafal banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah menghafal Al-Qur'an beberapa, itu wajib untuk diulang-ulang di dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya kata Rasulullah, hafalan itu seperti onta, begitu. Kalau dilepas, ya kabur. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengikat hafalan? Sering didawamkan. Kapan itu? Nah, biasanya kalau para ulama dulu mendawamkannya ketika dia melaksanakan sholat. Nah, ini kan tadi qobliyah ya, qobliyah ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Itu saya lihat waktunya sampai dari azan ke iqomah itu sekitar 8 menit. 8 menit berapa tadi ya? Oke, ini udah diatur ya. Nah, ini sebenarnya sudah hebat. 8 menit ini hebat ya. Kalau di masjid saya 5 menit. Itu artinya 5 menit itu sudah tidak ada aktivitas lagi. Udah waktunya qomat. Di sini berarti 8 menit itu masih 5 menit masih ada aktivitas, mungkin ada yang sholat, ada yang apa, sehingga dibutuhkan waktu 8 menit. Itu berarti ada selisih 3 menit dengan masjid saya. Itu artinya berarti jamaahnya banyak gitu ya. Mungkin ada masjid antara adzan dengan iqomahnya sampai setengah jam, bahkan 1 jam. Di mana? Masjidil Haram. Lama sekali itu antara adzan dengan iqomah, karena aktivitasnya banyak, jamaahnya banyak. Jadi bagus ini. Nah, itu 8 menit. Berarti kita sholat berapa rakaat biasanya qobliyah? 2. Oke, 2 misalnya, ada yang 4. 2 rakaat kalau misalnya dibagi 8 menit menjadi 4 menit, 4 menit. 1 rakaat 4 menit, 1 rakaat 4 menit. 4 menit itu bisa kita mendawamkan sampai 10 sampai 20 ayat dengan bacaan yang agak cepat. Kalau bacanya lama-lama ya tentu, apalagi bari mengingat apa, ingat sirahna kunaon, oh jangan diganggu, itu sedang mengingat-ingat ayat. Kalau bacaan di dalam hati itu lebih cepat daripada dengan lisan. Makanya kalau bacaan-bacaan yang sudah sholat-sholat sunnah kan tidak dijaharkan, bacanya di dalam hati, biasanya lebih cepat. Ya, misalnya kalau misalnya kita mulainya dari Al-Hakumut Takasur sampai Anas, dibagi 2 saja. Misalnya Al-Hakumut di rakaat pertama, Al-Hakumut sampai Al-Kafirun misalnya, atau sampai Al-Kautsar, itu 1 rakaat. Kemudian Al-Kafirun sampai Anas rakaat yang lain. Itu 8 menit bisa, Pak. Nah, tapi kalau kita pengen lebih luang lagi untuk mengulangi hafalan, itu yang paling enak dilakukan ketika kita qiyamul lail, sholat tahajud.
itu luang waktunya. Kalau kita bangun jam 3, subuh 4:30 misalnya, itu ada waktu 1,5 jam. Jadi sholatnya tuh lama bukan apa-apa, karena sedang mengulang-ulang hafalan. Gitu ya. Tapi syaratnya kalau kita sholatnya sendiri. Kalau kita menjadi imam, maka harus diringankan. Diringankan, jangan panjang-panjang. Diringankan sesuai dengan kadar kemampuan dari jamaahnya. Karena saya dengar di Cirebon itu ada sholat taraweh 3 jam. Kalau diberlakukan di masjid saya, insya Allah bukan hanya bubar itu imamnya dilaporkan ke polsek, membuat ketidaknyamanan. Kenapa sampai 3 jam? 3 jam itu justru keinginan warga. Luar biasa ya, keinginan warga pengen, bukan pengen 3 jam, pengen bacaan Al-Qur'annya tidak terlalu cepat dan pergerakan sholatnya itu tumakninahnya itu tenang. Jadi imam untuk melaksanakan request itu memerlukan waktu kurang lebih 3 jam, karena memang sholatnya 23 rakaat. Nah itu ukuran imamnya itu tentu sudah disepakati. Makanya kalau Bapak Ibu jadi imam, kalau pengen bacanya agak panjang, umumkan dulu jamaah. Misalnya kalau setiap hari Jumat subuh dianjurkan di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah di rakaat pertamanya. Kalau misalnya terlalu panjang dibagi 2 saja, dari Alif Lam Mim kemudian sampai ayat sajdahnya. Kemudian rakaat keduanya tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum tawwaban. Itu rakaat kedua. Itu kurang lebih kalau saya ini ya memang agak lama sholatnya. Biasanya 5 menit, ini sampai 9 menit, 10 menit. Nah itu harus ditanya dulu, jamaah saya akan membaca surah As-Sajdah, kira-kira berkenan atau tidak. Kata makmumnya gimana? Ustadz mohon maaf saya ada pekerjaan. Ya udah, berarti jangan, kecuali kalau makmumnya ya Ustadz silakan. Nah karena di ayat sajdah itu, surat As-Sajdah itu ada ayat sajdah, sekaligus dikasih tahu nanti ada sujud tilawah. Kalau tidak dikasih tahu sujud tilawah, ini nanti bikin makmum bingung. Kenapa ini si imam setelah bacaan langsung sujud, nggak ruku dulu? Karena dia merasa itu imam salah, maka dia mengatakan subhanallah. Ai imam karena dia merasa benar, ada orang mah benar. Nah maka subhanallah segala didinya anu innalillahi kudu nama. Gitu ya. Itu akan menjadi permasalahan. Imam sujud tilawahnya agak panjang, makmumnya kan kesel, subhanallah. Kok imamnya diam aja? Subhanallah. Lah imamnya lagi khusyuk. Kesel ya. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh ya. Subhanallah aja. Tidak boleh ditambah dengan innalillahi. Astagfirullah, apalagi innalillahi. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, oh ini sujud tilawah. Nah, jadi coba kita lihat kalau imam baca sujud tilawah, kemudian makmum tidak dikasih tahu, ada berapa macam itu tipe makmum. Ada yang ikut, ada yang tetap berdiri, oh ya? Ada yang berdiri enggak, sujud enggak, tengah-tengah gitu. Katanya ini moderat. Bukan moderat, itu kita bingung gitu. Nah jadi perlunya imam itu ngasih tahu kepada makmumnya. Dan tadi keutamaan yang hafal Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, itu Rasulullah itu mengutamakan orang-orang yang punya hafalannya lebih banyak. Jadi kalau jadi imam, kalau mau ada sholat, kecuali imamnya sudah tetap ya. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, siapa yang paling lebih duluan menjadi imam? Maka menurut tuntunan Rasul adalah aqra'ukum lil Quran, mana yang hafalannya lebih banyak.
Sama Ustadz 30 juz semua hafal. Kalau semuanya hafal Al-Quran, mana yang bacaannya lebih bagus? Semuanya bagus Ustadz, semuanya juara MTQ. Maka mana yang paling banyak mengamalkan kandungan Al-Qurannya? Kalau begitu seleksinya kok panjang Ustadz? Kapan sholatnya gitu? Itu harus diuji dulu kalau begitu. Mana yang hafalannya paling banyak? Masa dites satu-satu katanya? Kamu berapa hafalannya? Coba dicoba. Kira-kira saja. Kan kita tahu antum banyak hafalannya ya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya di antara itu dari ridho seseorang maju ya udah. Lalu kemudian orang yang menghafal Al-Quran itu harus didahulukan pengurusan jenazahnya. Katakanlah misalnya kalau ada kematian karena wabah yang meninggal itu 100 orang gitu. Mana yang paling dahulu kan untuk diurus jenazahnya? Orang yang paling banyak hafalan Quran. Jadi luar biasa mulianya orang yang menghafal Quran. Di dunianya saja sudah dimuliakan, apalagi di akhirat. Jadi itulah kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Jadi pertama tadi bertekad, yang kedua wujudu syaikhin muhfid yasuddu izratul. Dia harus punya pembimbing. Membaca Al-Quran itu perlu ada pembimbing. Ustadz kan sekarang udah sangat serba mudah. Di YouTube ada itu yang ngajarin Quran. Beda ngaji Quran kepada YouTube dengan ngaji Quran kepada guru. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu juga harus melihat gerakan mulut. Shiratal ladzina, itu kan murid itu melihat guru, monyongnya berapa senti ke depan gitu ya. Emang harus bawa meteran Ustadz? Kira-kira Ustadz, ntar dulu, monyong dulu, saya mau ukur ya. Diukur 5 cm bimoli, bibir monyong 5 cm. Nah jadi nggak usah kira-kira kan kelihatan itu. Kalau kita belajarnya dari YouTube gimana? Susah. Jadi belajar Quran itu perlu ada guru. Hadis saya ada Ustadz Nur Hidayat ya, kita itu lulusan tafsir hadis yang kira termasuk yang punya keunggulan gitu ya, punya kelebihan di samping hafalan, beliau juga bacaannya bagus ya. Jadi yang selalu mengingatkan, oh misalnya Ustadz saya mau menghafal surah apa, mau menghafal surah Yasin, oke, silakan dibaca dulu, nanti Ustadz yang bacaannya luruskan kayak gini-gini, setelah itu kemudian menghafal. Perlu ada mursyid, perlu ada guru yang membimbing bacaan-bacaan. Tapi Ustadz saya sudah belajar makhraj kepada guru saya, tapi saya nggak bisa-bisa. Tadi yang penting itu Allah sangat menghargai usaha dan ikhtiar. Karena untuk menjadi muhsin, ya, tahsin itu artinya kan bagus bacaannya, orangnya disebut muhsin. Itu nggak mudah, apalagi lidahnya orang Sunda. Harus fase seperti lidahnya orang Arab. Coba kita dengerin imam-imam Masjidil Haram, Syekh Sude, Syekh Surem. Aduh, Masya Allah bacaannya itu ya, kayak baca Quran itu seperti apa gitu, terngiang-ngiang. Dan saya jamin salah satu faktor kenapa orang itu pengen balik lagi ke Masjidil Haram, karena apa? Imamnya. Dan saya kalau di sana sholat duhur, sholat subuh yang bacanya keras-keras, seandainya imamnya yang baca Al-Baqarah tamat, nggak akan ada yang bubar Pak di sana itu, karena kenyamanannya dan tentu pengamalannya. Jadi memang orang yang hafid yang mengamalkan Qur'annya itu beda antara orang yang hafid dan tidak mengamalkan. Dari mana bedanya? Keterimanya sama kita. Cahaya itu kalau misalnya tidak ada kotoran, nembus langsung ke batin kita. Tapi kalau cahaya sudah ada karat-karat di ininya, cahayanya nggak nyampe. Atau kalau hati kitanya kotor,
Ya cahaya itu seterang apapun nggak akan nyampe. Jadi antara yang membaca dengan yang mendengar itu harus bersih semua, supaya cahaya itu sampai kepada kita. Nah, jadi luar biasa ya, Dan saya kira setiap masjid di mana saja, di Bandung khususnya, berlomba-lomba untuk mencari imam yang memang hafalannya banyak dan bacaannya bagus. Dan saya termasuk penyalur ya, penyalur. Kalau ada masjid-masjid yang membutuhkan, dia pasti dulu waktu saya masih di Fakultas Usuluddin, fakultasnya Ustaz Nur Hidayat. Itu ada masjid-masjid, Ustaz saya butuh imam nih untuk rutin. Oke, nanti saya salurkan gitu ya. Karena di UIN banyak Pak. Sekali wisuda itu yang hafalan Quran itu bisa 20. Karena memang gudangnya, apalagi di jurusan Quran hadis, di jurusan kajian Quran hadis ya. Sekarang yang hafal Quran udah biasa, banyak. Dulu waktu saya masih kuliah yang hafal Quran itu jarang. Sekarang wisuda itu yang hafal Qurannya 10, udah banyak lah. Jadi nanti kalau butuh yang hafid untuk jadi imam, tidak di sini mungkin di tempat lain, bisa lah nanti datang ke UIN Bandung untuk mencari imam-imam yang hafid dan bacaannya bagus dan suaranya bagus gitu ya. Bukan hanya hafid tapi bacaannya bagus, suaranya bagus. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita bertekad untuk menghafal Quran, yang kedua kita punya guru. Gurunya satu aja, nggak usah macam-macam Pak. Kenapa? Karena dalam mazhab tajwid itu mazhabnya juga macam-macam Pak. Ada yang misalnya mad arid di sukun itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2 panjangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu berarti 2. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu sampai 5. Itu teorinya sebenarnya 2 sampai 5, tapi biasanya masing-masing guru itu beda-beda. Oleh karena itu supaya tidak bingung, sudah aja gurunya satu. Jadi mana yang panjang, mana yang pendek gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, etika yang harus kita terapkan kalau kita mau menghafal Al-Qur'an adalah taqwallah wal wara' wal istiqomah. Jadi karena ini yang kita hafal itu kalamullah. Jadi ada satu ungkapan dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi katanya dulu ada Imam Syafi'i itu punya murid namanya Waqi'. Waqi' itu kemudian konsultasi kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kata Waqi', "Wahai guru, saya kok ngapalin Quran itu susah sekali gitu ya. Ya, yang ini hafal, pindah ke ayat yang ininya lupa. Ayo terus begitu. Balik lagi ke ayat 1 dihafal, ayat 2 na poho. Bolak-balik belekok gitu ta." Lalu kata Imam Syafi'i, apa kata beliau itu? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Syafi'i katanya menganjurkan saya untuk meninggalkan maksiat. Wa a'lamani, dan dia mengajarkan bi anal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asyi. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi salah satu langkah kalau kita pengen cepat menghafal Al-Qur'an adalah tinggalkan maksiat. Karena maksiat, dosa itu menjadi penghalang juga. Di samping penghalang susah itu Al-Quran masuk kepada diri kita, penghalang yang lainnya adalah yang menyebabkan Al-Quran itu mudah dilupakan. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai berfatwa, berdosa hukumnya kalau kita melupakan apa yang sudah kita hafalkan. Ini sebenarnya berat juga. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan orang nggak mau menghafal Quran. Kenapa nggak mau menghafal Quran? Takut lupa, nanti saya berdosa.
Sama dengan begini, Bapak kenapa nggak ikut ke majelis taklim? Takut saya tahu, terus kemudian saya tidak mengamalkan, saya berdosa. Mendingan saya nggak tahu sekalian, katanya. Ada juga alasan kayak begitu. Jadi kan saya nanti nggak akan ditanya di akhirat, kenapa kamu nggak begitu-begitu? Kan saya nggak tahu. Nah, jadi saya nggak mau ke pengajian, sebab pengajian itu banyak pengetahuannya. Kalau itu nggak diamalkan oleh saya, nanti saya berdosa. Jadi dosanya 2 kali dia malahan. Memang tetangga-tetangga yang dekat-dekat itu bisa jadi alasan, saya nggak tahu, karena saya kan nggak pernah pengajian. Nggak bisa. Yang tidak dimaafkan itu kalau dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Misalnya gimana? Dia hidup di tengah hutan sendirian. Diajar di mana? Tapi sekarang udah nggak mungkin juga, karena ada internet. Di tengah hutan dia bisa belajar dari YouTube dari macam. Jadi gimana? Hafalin aja Quran sambil kita pelihara. Usaha untuk memeliharanya. Kalau setelah itu kemudian lupa karena unsur manusianya, ya wajar. Bapak pernah dengar nggak Imam Sudes itu pernah keliru dalam membaca surah Al-Baqarah? Padahal dia hafid. Ya, beliau mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil", harusnya lil muttaqin, tapi beliau baca "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil alamin". Oh, subhanallah, kita diingatin lagi. Dia diulang lagi lil alamin lagi gitu. Sampai 3 kali itu. Itu artinya sekelas Imam Sudes saja yang sudah dijaga gitu ya, makan segala macamnya gitu, bisa keliru juga. Apalagi model kita. Jadi wajarlah imam itu lupa gitu. Jangan sampai saya hitung-hitung antum ustadz ya, dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 10 udah 10 kesalahan. Kok rajin sekali Bapak mencatat. Memang sampai rajin mencatat. Antum salahnya di sini. Nah, mungkin satu saat kita juga akan berhadapan jadi makmum, kemudian imamnya salah bacaannya. Bagaimana ustadz? Kalau ada kita sudah jadi makmum bacaannya salah. Itu kalau bacaannya salah menurut kita, terutama dalam surah Al-Fatihah, maka kita harus memisahkan diri, karena berarti kita mengikuti kepada bacaan yang salah. Kalau salah, tapi kalau kita nggak tahu itu salah ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita sudah jadi makmum, kan kita nggak tahu kalau lagi di perjalanan ya. Memang kalau kita sedang mau sholat dalam satu masjid, ada orang sedang berjamaah, kita tidak boleh mendirikan jamaah yang lain. Misalnya itu lagi sholat, ayo orang jamaah, jangan, harus ikut bergabung. Nah kalau ternyata tiba-tiba misalnya ketika udah dengar kok bacaannya kayak gini salah gitu, ya sudah, memisahkan diri aja. Bagaimana? Mufaroqah saja, niat saya memisahkan diri dari berjamaah, tapi gerakannya tetap mengikuti Pak, tapi dia sudah memisahkan diri. Sebab kalau kita langsung misah, takut tersinggung, udah aja dalam hati, bacaannya salah ini, yang harusnya 6 rakaat ini 6 harokat ini cuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kan harus 6 harokat, ini cuma waladdallin 2 rakaat, ini salah. Udahlah, memisahkan diri. Tapi kalau kita nggak tahu itu salah, ya lanjut aja. Atau misalnya bacaan imamnya yang pelan-pelan ya, zuhur, asar, itu kan nggak kelihatan, udah nggak. Nah, jadi saya sering begitu. Atau kalau misalnya Bapak pengen pendek gitu, mau sholat sendiri, ya tunggu aja sampai selesai dulu. Apalagi kalau udah rokaatnya sudah rokaat kelihatan, udah rokaat keempat, lagi salam akhir, tunggu aja dulu Pak. Begitu selesai, baru kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi jangan sampai ada kepemimpinan ganda. Karena sholat jamaah itu kan filosofi kepemimpinan. Kalau ada imam yang sah, nggak usah kita membuat kepemimpinan yang baru. Sama ketika sholat juga. Kalau masih ada yang berjamaah, jangan kita bikin jamaah yang lain, yang baru. Ikut. Kalau nggak mau ikut, diam dulu. Hari ditungguan teh, nah, karek rokaat kah hiji, atau 3 rokaat tuh yang udah nungguan gitu.
ya udah ikut aja. Nanti kalau bacaannya salah, ya tinggal muparokoh, gampang gitu, simple aja. Oke. Ada pertanyaan? 10 menit nih sebelum jam 6. Mangga, silakan. Gimana? Kalau makmum ngasih tahu itu umumnya kalau imamnya lupa. Kalau salah itu apa mengatakan misalnya dia waladhdallin salah, apa kita langsung mengatakan anta keliru kan enggak. Jadi biasanya imam itu mengingatkan kalau imam lupa bacaan atau lupa jumlah rakaat. Tapi kalau bacaan salah tidak lazim kita. Paling kita mengingatkannya nanti setelah sholat. Dan keliru itu bukan keliru yang ada madhabnya ya. Kalau madhab ada, selagi itu ada madhabnya nggak keliru. Misalnya begini, kita mendengar imam Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang salah enggak? Ada yang salah? Enggak ada. Ada. Yang mana? Alaihimu. Bukan salah itu, tapi beda qiraah. Nah, itu masalahnya, kita nggak tahu apakah ini salah atau berbeda qiraah gitu. Jadi yang kira-kira kita nggak begitu banyak tahu, jangan sok tahu. Subhanallah, udah cek imam tidak salah, ya udah benar. Dalam surah Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfar. Ada yang salah? Yang salah mana? Taurat, harusnya Taurat. Bukan salah, ini qiraah yang berbeda. Ada 7 macam qiraah cara membaca Quran, dan itu dibenarkan. Persoalannya kita kan nggak tahu. Nah, oleh karena itu kalau itu kira-kira imam yang alim, imam ulama besar, kalau membaca Al-Quran seperti salah, yakinlah itu jangan kita salah. Itu qiraah yang berbeda. Ya sama, bismillahirrahmanirrahim wa mursa wadduha wal laili idza saja. Itu kan jejejean segala. Ustaz, apa sih? Perasaan saya nggak ada je, semuanya ja. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tiba-tiba kita mendengar imam wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah, bukan mas subhanallah, subhanallah. Bukan nama subhanallah ya. Jangan subhanallah, memang itu bacaan yang benar, cuman kita nggak tahu. Nah, imamnya juga salah. Kalau mau ada bacaan yang beda, bilangin sama makmumnya. Abdul Ustadznya nggak ngomong-ngomong, jadi saya udah bilang astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Ustadznya nggak robah-robah, udah hampir ditibuk sama sendal sama saya. Imamnya ngasih tahu, nanti saya akan memimpin sholat dengan bacaan qiraah siapa? Begitu, karena qiraah yang di Indonesia itu qiraah hafaz. Lainnya ada 6 qiraah lagi, bacaannya aneh-aneh gitu, tapi itu benar juga. Tadi suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya mumuan segala mumu tetangga saya teteh. Ayo. Oh, jadi panjang saya jawab, terlalu panjang. Oh, enggak. Jadi yang dimaksud saya itu ayatnya, misalkan ayat kedua itu dia bacaan salah. Dan atau biasanya imam itu ngasih jeda sedikit untuk memberi kesempatan makmum mengingatkan. Jadi dia tetap saja baca itu, tapi menurut kita bukan itu ayatnya. Iya boleh, kita ingatkan. Dikasih tahu kan? Dikasih tahu ya, kasih tahu. Jadi kasih tahu. Jadi misalnya dia salah gitu ya, kita langsung bacakan. Atau tapi kalau misalnya kekeliruan panjang pendeknya,
Kita terlalu ini ya. Misalnya dua rakaat kayak kita kan nggak mungkin gitu setiap salah kemudian kita baca lagi. Ya sudah, mendingan kita mufaraqah saja. Tapi itu kalau Al-Fatihah ya. Tapi kalau surat keliru-keliru dalam surat-surat selain Al-Fatihah tidak masalah. Karena yang wajib itu kan Al-Fatihahnya gitu. Ibu gimana? Ya, Ustaz izin bertanya, maaf. Dari beberapa ayat dan beberapa surat yang diturunkan oleh Allah, apakah di hadapan Allah sendiri ada surat yang terfavorit atau terviral atau yang paling disukai gitu oleh Allah sendiri? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus ini. Apakah di antara 114 surat itu ada yang punya keutamaan lebih dari yang lainnya? Pada dasarnya surat-surat Al-Quran itu sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamanya sama. Cuman memang ada beberapa surat yang Nabi sendiri yang mengunggulkannya. Misalnya Nabi menyebut surah Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia. Atau misalnya Al-Kahfi yang sering beliau sebutkan setiap hari Jumat. Atau misalnya Al-Mu'awwadatain. Al-Mu'awwadatain itu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, atau surah Al-Kursi gitu ya. Tapi bagi kita itu hanya sebatas apa namanya, keutamaan untuk diperhatikan, karena memang surat-surat itu paling sering baca oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi pada intinya sebenarnya surat Al-Quran itu sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya sama. Kalau kita baca satu huruf, pahalanya 10. Sama aja Pak, surat-surat yang lain. Tapi kalau misalnya mau kita memilih-milih, kita menghafal-hafal, ya hafalah ayat-ayat yang sering disebut-sebut oleh Rasulullah. Saya surah Al-Mulk, atau surah Yasin, atau surah Al-Kahfi, atau ayat kursi dan sebagainya. Nah, saya ada pertanyaan, bolehkah kita menghafal sepotong-potongan dari surat? Misalnya dalam surah Al-Baqarah ada berapa ayatnya? 286. Kita pilih aja beberapa potongan-potongan gitu. Boleh nggak? Boleh saja. Kalau kita tidak bisa menghafal keseluruhannya, potongan-potongan saja. Ya, tadi Ustaz Nur Hidayat surat Ali Imran dibacanya dipotong saja gitu ya. Beberapa ayat. Karena kalau dibaca semua Ali Imran kan panjang. Jadi boleh menghafal ayat-ayat yang menurut kita paling berkesan lah gitu ya. Makanya kalau saya punya mushaf kecil gitu ya, yang bacaan-bacaan itu yang hafal itu pasti saya tandain. Ini ayat-ayat yang menurut saya baiknya saya menghafal. Tapi bagusnya memang kita menghafal keseluruhannya kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, pilih-pilih. Minimal surat-surat yang kalau kita jadi imam kita bisa aja dalam surat-surat yang jahar, maghrib, isya, subuh. Nah kita kalau jadi imam bisa. Apa itu? Ya misalnya juz 30 dari surah An-Naba sampai An-Nas. Itu aja hafal. Nanti kalau kita jadi imam, bacaannya diselang-seling gitu. An-Naba, Mutaffifin, dan seterusnya gitu. Maka Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa, kalau kita membaca dalam beberapa surat itu ada tanda sujud ya? Sajdah ya? Dan misalnya di surat Az-Sajdah atau surat-surat yang lainnya ada berapa itu? Gimana kalau tidak melaksanakan sujud itu Pak? Gimana hukumnya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum sujud tilawah ketika kita melaksanakan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah, hukumnya adalah sunnah, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi kalau misalnya di dalam sholat imam sujud tilawah, kita sebagai makmum wajib untuk ikut. Jadi sujudnya itu wajib, sujud itu bukan karena sujud tilawahnya, tapi karena mengikuti imam. Tapi imamnya sujud tilawah, itu hukumnya sunnah. Misalnya, kenapa ini imam enggak sujud tilawah? Enggak apa-apa, dah hukumnya sunnah.
Tapi kalau misalnya imam sudah sujud tilawah, maka makmum wajib untuk mengikuti. Karena salah satu peraturan sholat itu makmum harus mengikuti imam. Kalau menurut keyakinan kita imamnya benar. Sholat tarawih biasanya imam yang sering lupa tuh. Di sini berapa rakaat berakat? 2, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, ya. Itu kalau misalnya imam yang baca dari Al-Hakumut sih enak tuh. Tapi kalau misalnya ada imam yang bukan mulai dari Al-Hakumut, dari potongan-potongan gitu panjang tuh, biasanya lupa. Atau sholat apa saja. Menurut keyakinan makmum, ini sudah 5 rakaat. Kita bilangin, subhanallah. Imam tetap berdiri karena imam berkeyakinan baru 3. Tapi kita berkeyakinan berapa? 4. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ikut berdiri? Ya salah, bahwa jadi nambah rakaat atau. Kecuali kalau bapak yakin ini yang salah itu saya atau imam. Perasaan saya yang benar deh, imam yang salah. Bapak tetap meyakinin itu 4, jangan berdiri. Tapi langsung salam, langsung tahiyat akhir. Tapi tahiyat akhirnya dipanjangin sambil nunggu imam tahiyat akhir. Caranya begitu. Jangan, ini ke imam udah 5 rakaat kok, udah 4 rakaat kok berdiri. Saya gimana ya? Ada berdiri aja deh. Bapak yang salah. Malah salatnya menjadi batal karena bapak menambah sholat isya menjadi 5 rakaat. Kenapa imam terus berdiri? Karena imam berkeyakinan saya baru Pak 3 rakaat, nggak ada yang salah Pak. Karena al-yakin la yuzur bisa, sholat itu berdasarkan keyakinan. Dan itu nggak ada waktu diskusi kan? Toel ya, mam, non mum. Tadi dinya kunaon 5 rakaat. Lah ada karek 4. Tuh, nggak sok 4 rakaat. Tuh, atuh lu sok tinggal videona YouTube ini. CCTV-nya hayu orang buka tuh. Batal tuh. Kan nggak mungkin ada diskusi kan? Nah, kayak caranya kita yang yakin itu baru sudah 4 rakaat langsung tahiyat. Langsung posisi duduk ya, tahiyat. Dan kita menunggu imam. Atau kalaupun mau langsung mufarokoh. Niat memisahkan diri. Jadi kalau niat mufarokoh at-tahiyat langsung assalamualaikum aja. Cuman biasanya nggak baik gitu ya. Mendingan kita tetap menunggu imam, dia selesai tahiyat akhir, salamnya mengikuti. Caranya begitu ya. Jadi ibu kalau misalnya membaca yang disunahkan untuk sujud tilawah itu bukan hanya yang baca, tapi yang dengar juga. Kalau bapak baca Quran di sana di Masjidil Haram, lalu kemudian tidak sujud tilawah, itu makmum sebelahnya akan menegur, usud. Dia tahu ini sujud tilawah, tapi kita diam aja. Kurang sopan. Walaupun itu sunnah, tapi nggak sopan. Ya sujud aja. Gimana cara sujudnya? Kalau kita lagi bacaan di luar sholat, ya tinggal sujud saja sudah. Walaupun ada bacanya sajadah wajhi dan seterusnya, itu ya. Tapi kalau misalnya di dalam sholat, kalau imam sudah sujud tilawah, kita harus ikut sujud tilawah. Biasanya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sujud tilawahnya itu setiap Jumat subuh. Nah, ada beberapa masjid juga yang mengamalkan itu. Pokoknya setiap Jumat subuh pasti ada sujud tilawahnya. Dipilih aja. Cuman masalahnya imamnya mau nggak baca ayat sajdah. Kalau misalnya baca ayat sajdah, mau nggak sujud tilawah? Jangan dipaksakan. Dan tidak perlu kita membaca subhanallah, karena nggak salah. Imam nggak salah. Kalau nggak, tapi kira-kira kalau tidak sujud tilawah, ya kurang baik lah gitu. Walaupun nggak berdosa, sunnah itu. Walaupun ya sujud aja, nggak berat kok. Apa sujud? Susahnya sujud sih gitu. Kenapa nggak sujud? Saya nggak tahu bahwa itu ayat sajdah. Ya biasanya ada redaksi wasjud. Kalau dalam mushaf itu suka ada tanda. Tadi ibu ya bilang ada garis gitu, ada garis, kemudian nanti ada tanda. Itu ayat sajdah. Kalau kita baca disunahkan untuk
sujud tilawah. Wah, udah habis waktunya. Ada selesai ya? Kita masih ada waktu besok, insya Allah langsung ke etika bagaimana caranya kita dapat bisa mengamalkan kandungan Al-Quran. Mari kita berdoa. Ini doa hatam Quran ya, kita bersama-sama. Allahumma rahamna hal hulana ma wa nura wa huda Allahumma dzakirna minhu ma nasi wa'allim minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian mudah manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.